Halo, selamat pagi. Pagi-pagi kembali standby di sudut favorit, tepatnya di sisi utara saat ini ya, di Jembatan Mahakam. Kita akan menunggu bus yang bermuatan maupun yang kosongan yang akan melintas di bawah jembatan ini. Jadi di depan kita situ itu sudah ada bat yang kosongan maupun yang bermuatan kayu lok, dan bisa terlihat dengan jelas. Jadi kelihatannya pagi ini bat yang bermuatan juga lagi banyak yang menepi ya di sungai. Nah, jadi di depan kita ini ada beberapa, ada 5 ya, ada 5 bat yang bermuatan batu koral dan bat kosongan yang biasa bermuatan CPO, dan juga bat yang bermuatan kayu lok. Ini kayu lok saat ini sangat langka yang melintas di bawah jembatan karena di arah selatan cuman kurang lebih ada satu perusahaan ya yang mengerjakan pembuatan fly mill atau fluid, sangat jarang sekali. Dan juga di arah ini di arah utara juga ada ya, kelihatannya sangat jarang sekali. Mereka hanya mengerjakan ngambil upah, bukan mereka pemilik material. Bahan bakunya bukan dari mereka, kelihatannya bahan bakunya dari buyer. Mereka hanya ambil ongkos upah bekerja ya. Nah, ini di depan kita ini mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Mudah-mudahan cuacanya nggak seperti kemarin sangat panas, cold. Cukup adem-adem gitu ya. Apalagi besok timnas Indonesia ya akan berlaga di GBK melawan Jepang. Mudah-mudahan bisa mendapat poin penuh. Kita berikan dukungan yang terbaik buat timnas kita. Dan kabar buruknya, bukan kabar buruk sih, sangat menyedihkan sekali. Miss Hilger belum bisa bergabung ke timnas karena masih dalam pemulihan cedera. Cuman untuk Kevin Dick dipastikan bisa bermain. 2 hari yang lalu Kevin Dick sudah mendarat di Jakarta dan langsung bisa dilakukan. Sementara Jepang sudah kurang lebih 4 hari yang lalu sudah mendarat di Jakarta. Sudah mengadakan sesi latihan. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa menahan imbang minimal gitu ya, karena kita tahu Jepang ini di peringkat 18 dunia gitu ya, sementara Indonesia di 130 dunia gitu ya, sangat jauh sekali ya. Itu hanya angka menurut saya. Buktinya kita di Arab Saudi bisa menahan imbang Arab Saudi dan menahan imbang Bahrain gitu ya. Cuman kita dapat kekalahan juga dari Cina. Nggak apa-apa, terbuka lebar peluang Indonesia. Mudah-mudahan besok pada tanggal 15 Indonesia bisa meraih minimal ya seri lah ya gitu ya. Apalagi fans Indonesia sudah menyiapkan gitu ya, sudah menyiapkan berbagai macam acara ya, dan penyambutan supporter dari Jepang. Itulah bukti Indonesia, keramahan Indonesia, tidak seperti yang digaungkan oleh timnas Bahrain gitu ya. Bahrain sempat komplain akan tidak mau bermain di GBK, di tempat netral dengan alasan di Jakarta tidak aman kata dia. Dia nggak tahu
bahwa Indonesia itu orangnya ramah-ramah. Jadi kita tinggal menunggu apakah Pak Ditundanya akan segera bekerja untuk pagi ini atau dia menunggu lagi seperti yang kemarin kurang lebih jam 8 pagi rombongan-rombongan dari bus jam kosongan kembali ke arah JT gitu ya. Kita nggak tahu karena mereka punya schedule gitu ya, agak sulit ditebak, tapi setiap hari pasti ada pergerakan yang melintas di bawah jembatan gitu ya. Sangat terdengar sekali kemarin suara gemuruh engine, bahkan suara saya hampir tenggelam menyalakan suara engine mereka gitu ya, walaupun saya menggunakan mikrofon. Ada gangguan kayu loh, ada bermuatan orang, ada oil bus yang biasa bermuatan CPO gitu ya, sangat ramai. Jadi tanggal 27 itu akan diadakan pilkada serentak seluruh Indonesia. Berikan suara Anda ya, sesuai dengan hati nurani Anda gitu ya. Gunakan hak pilih Anda ya, untuk memimpin kepala daerah kita yang bisa melanjutkan pembangunan gitu ya. Kalau toh pemimpin sebelumnya ada yang kurang ya ditambahin gitu ya. Tuh, kalau kita kembali dari nol tuh nggak maju-maju, nanti setiap mengganti memimpin daerah selalu kembali dari nol dengan berasumsi perubahan. Padahal perubahan kalau kita laksanakan dari awal ya, kita nggak bakal bisa maju di 2045 nanti gitu ya. Jadi apa ya, pemimpin yang lalu kurangnya di mana kita penuhin. Kalau memang ada programnya yang bagus ya dilanjutkan gitu kan. Itulah mungkin di video-video saya selanjutnya selalu cerita itulah kita BBHN ya, Pelita dan Repelita. Jadi pembangunan menengah dan jangka panjang itu ada, jadi sudah ada metodenya ya, sudah ada perencanaannya gitu. Tidak seperti kita merencana setiap ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti program berbagai macamnya, kita nggak maju-maju. Nanti pada saat pemimpin yang lalu belum menyelesaikan ada proyek strategis nasional ya akan terbengkalai gitu kan. Ya, mudah-mudahan seperti kita di samping banyak sekali ya, walaupun ya ada apa ya, pembangunan yang tidak signifikan menurut saya, tapi masih banyak PR yang harus dikerjakan ya. Seperti drainase saat ini Sungai Mahakam yang bisa dikatakan sangat kotor gitu ya. Bisa lihat sendiri di depan kita banyak material seperti jengkondok, kayu kiriman dari Hulu Mahakam gitu ya. Jadi BPR buat kita, dan juga banyak drainase di Marga itu kelihatannya sudah tidak bisa menampung 5 rumah tangga gitu ya. Kita sangat goyang sekali merasakan sangat goyang sekali, padahal tidak ada kendaraan yang besar melintas gitu. Baru 2 hari yang lalu ya, itu ada gempa juga 5,2 di daerah Jawa Barat. Sangat sering terjadi gempa ya, apalagi ada erupsi gunung Krakatau laki-laki ya, dan ada menimbulkan korban jiwa. Bahkan sampai ke Pulau Bali, penerbangan di sana banyak yang di-cancel, banyak yang dibatalkan karena dikhawatirkan debu-debu vulkaniknya tadi ya bisa mengganggu penumpang.
pagi loh ya. Karena memang saya sengaja pagi-pagi karena lebih maksimal, karena semakin panas matahari kemarin kamera kita nggak fokus dan agak buram hasilnya. Padahal di siang hari itu cukup banyak juga ombak yang melintas gitu ya. Dan mungkin kita bisa buat video mungkin dari kejauhan gitu ya, mungkin seperti di daerah parkiran atau di bawah jembatan yang baru gitu ya. Mungkin bisa, cuma ya kembali nggak maksimal gitu ya, tidak bisa terlihat dengan jelas produknya. Jadi berita-berita politik saat ini juga ya banyak ya. Ya kalau bisa jangan terjadi lagi seperti 2000 berapa itu di Jakarta. Politik identitas itu sangat memecah sekali menurut saya. Itu tidak patut dicontoh menurut saya ya. Tapi pada saat dia menjabat juga tidak ada apa-apa yang dikerjakan gitu ya, hanya mengklaim dan mengklaim aja gitu kan. Bahkan yang Pak Jokowi saja yang udah tidak menjabat lagi sebagai presiden masih di demo orang gitu kan. Ini apa ya, itu kembali sih ya, kembali ke kejiwaan seseorang, kelihatannya agak terganggu gitu. Kok agak sentimen sekali gitu kan, minta ya Pak Jokowi minta diadili, minta di apa ya nggak pantas menurut saya orang-orang begitu. Padahal dia sangat Islami sekali gitu ya, mencoreng umat Islam secara umum. Kalau saya melihat dari video mereka itu saya agak geli, menggelitik gitu ya. Ini hanya bisa berteriak ya, mungkin itu ada yang endorse menurut saya. Kenapa mereka seberani itu gitu kan? Itu pasti ada yang endorse. Itulah kejelekan manusia. Jadi orang yang berduit dia nggak mau repot-repot, tinggal cari orang yang hobi teriak-teriak itu diendorse sama dia gitu. Itu bukannya apa ya, itu jadi bahan tertawaan orang gitu ya. Artinya kamu tuh jangan nggak sehat. Nggak apa-apa lah dia berteriak buat lelucon buat kita gitu ya. Itu kelihatan juga pergerakan terlihat tempat yang bergerak kelihatannya dia menepi gitu kan. Mungkin dia veselnya belum posisi anchoret atau lagi di perjalanan gitu ya. Bisa juga mungkin dia start duluan gitu kan. Dari memori itu banyak penambang kita di Kaltim gitu. Jadi batch itu dalam perjalanan menuju posisi anchoret dia udah loading ke batch gitu kan. Jadi veselnya dalam perjalanan maksud saya gitu. Jadi udah posisi anchoret itu baru bergerak. Kebanyakan begitu yang saya perhatikan cara mereka, karena waktu tambatnya mother vessel itu kurang lebih di 15 hari, kurang lebih segitu. Ada dari posisi JT itu sangat jauh.
suara gitu ya, karena itu kan motor-motor 2 tak gitu yang menimbulkan polusi. Ini belum ada penampakan sama sekali. Sama gunanya. Apakah lebih siang agak siang? Itulah schedule mereka tuh, kadang-kadang kita kurang bisa tahu gitu ya kapan dan kapan. Kadang-kadang kita berbicara pagi kan tiba-tiba tiba-tiba kontaknya juga melintas. Jadi kompetisi Liga 1 tidak diliburkan selama Liga Match Day. Jadi menghindari banyak klub-klub yang pemainnya bergabung ke timnas untuk membela timnasnya. Jadi itu sangat dominan aturan. Kalau nanti liganya berjalan dan juga klubnya memerlukan pemainnya dipinjamkan ke timnas gitu ya, kasihan sekali ini, itu lebih baik diliburkan. Itu kan praktek sekali sama kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh AFL. Itulah perlunya pemimpin yang mempunyai pengalaman di bidangnya gitu ya. Bukan berarti sebelumnya kurang baik, juga baik ya, cuman kurang. Nah ini Malaysia juga kelihatannya dari timnasnya dia itu mengalami bukan mengalami kemunduran ya, mungkin dia kayaknya berjalan di tempat. Timnasnya tidak seluruh kelompok umur tidak ada yang lolos Piala Asia gitu ya. Bahkan pemain mudanya itu di kompetisi Liga Super Malaysia juga terjadi keributan, sempat memukul pemain dan klub yang lain. Jadi sangat jadi sorotan sekali. Pemain yang betul-betul diagung-agungkan oleh tiba-tiba dia berbuat begitu, jadi banyak yang kecewa gitu ya. Kita bermain bola, kalau kita bermain otot harus juga bermain otak gitu ya. Kalau hanya otot semuanya, otaknya nggak jalan ya gitu, jadi mudah terpancing emosi, mudah terprovokasi. Ini kabar menggembirakan juga ada yang berbicara Indonesia. Mereka dapat bonus dari Komnas, dapat bonus ya lumayan lah ya, namanya berprestasi harus dapat bonus gitu ya. Kalau cuman modal terima kasih, sementara juga dia punya keluarga gitu kan, setiap hari dia harus berlatihan, karena kalau sudah selesai di kompetisi begitu mereka kembali ke klub gitu kan. Dan juga kemarin ya sudah tiba di Jakarta, ada 2 orang lagi calon pemain timnas. Dia rencananya memperkuat U20 ya. Jadi pelatihnya Pak Yoga Sapri itu merencanakan
berkualitas, bukan berarti pemain lokal tidak berkualitas. Ada yang berkualitas pasti diambil gitu kan. Makanya saat ini pada saat dipegang pada tidak ada namanya pemain titipan, tidak ada pemain titipan. Makanya bahkan pelatih yang begitu pun itu nggak dipakai sama itu. Kalau Tawahid yang dianggap mempermainkan ini, menerima suap apa segala macam, ini bakal ditekan dan pakai dipidanakan. Ada lagi dibentuk oleh Pak Erick Thohir, sangat luar biasa lah menurut saya. Selama kepemimpinan Pak Erick Thohir ini kelihatannya apa ya, beruntun Pak Erick Thohir. Pada saat Pak Erick Thohir menjabat, tiba-tiba gitu ya, Indonesia sudah 32 tahun tidak pernah menang, tiba-tiba menang di SEA Games gitu ya, dapat emas di bola gitu ya. Dan juga bukan match day-nya melawan Argentina gitu ya. Walaupun secara peringkat sangat jauh sekali gitu ya, tapi itulah sangat luar biasa. Nah dari setelah dampak itu sangat luar biasa sekali perkembangan timnas Indonesia gitu kan. Makanya kata Erick Thohir, di timnas senior dia memerlukan orang kurang lebih 150 player gitu kan, pemain gitu. Kalau ada pemain upload di nasionalisnya kurang, dia cari yang lain gitu kan, nggak berpatokan satu gitu kan. Itulah Erick Thohir, sangat luar biasa. Ditambah lagi pemain timnas Indonesia fight team itu juara dunia coba. Itu kurang lebih apa ya, belum ada 1 bulan ya informasinya yang saya dapat itu. Saya kurang ngikutin juga karena tidak ada disiarkan di televisi. Di final timnas Indonesia mengalahkan, kalau nggak salah yang saya baca sekilas itu Meksiko ya, kalau dikoreksi saya itu bisa mengalahkan Meksiko di final. Itu sangat luar biasa sekali gitu. Ini sangat apa ya, progresnya Pak Erick Thohir ini sangat jelas sekali. Dulu pemain timnas Indonesia ya pasti ya, mungkin banyak yang bagus, yang berkualitas ya, karena tidak ada kenalan di dalam dan juga apa ya ya gitulah sistemnya zaman itu. Dulu hanya didominasi oleh pemain bertiga gitu ya. Jadi selama ada pemain dari luar pertiga paling 1-2 orang gitu ya. Sekali pada saat itu. Dari sisi selatan juga belum ada terlihat pergerakan ya. Kelihatannya saat ini belum ada aktivitas ya. Sambil menunggu ban yang bergerak atau ini jadwalnya atau jamnya. Dari sampai saat ini kurang lebih jam 6 lewat 20 menit. Kapal tundanya ini belum ada yang terlihat gitu. Biasanya sih di jam 6 itu sudah ada kapal tunda bergerak gitu kan. Nah, mungkin dalam perjalanan ya, mungkin mendekati kesempatan mungkin baru kapal tundanya bergerak, karena mereka pasti punya jalur khusus itu radionya gitu ya. Kalau kita tahu frekuensinya enak tuh dimonitor aja, jangan didubling. Kita monitor gitu ya. Kendaraan roda 2 juga semakin ramai nih yang melintas, semakin bergemuruh jembatan gitu ya. Jadi suara kita harus
harus lebih kencang lagi gitu ya. Nah ini coba lihat itu roda 2-nya yang melintas sangat ramai sekali. Apakah kita tunggu sampai jam berapa ini? Nah di depan kita bat-bat yang bermuatan koral dan kayu log ini juga belum bergerak ya. Mereka mau bergerak itu pasti ada instruksi ya dari kapal tundanya. Itulah saya bilang tadi, mereka punya frekuensi radio gitu ya. Pasti itu mereka, kapal tundanya menghubungin untuk bersiap-siap gitu ya. Di sisi selatan pun belum ada pergerakan. Bat-bat yang bermuatan tuh kurang lebih 10 unit menepi ke tepi sungai gitu ya, angkoretnya mereka. Padahal cuacanya sangat cantik sekali ini pagi ini. Ya kita tunggu lah ya sampai jam berapa nanti ada aktivitas, karena semakin siang nanti semakin bergemuruh, sama seperti kemarin. Jadi suara saya itu harus lebih kencang ya, walaupun saya menggunakan mikrofon. Dan matahari juga mulai menampakkan dirinya. Karena embun pun juga masih cukup tebal nih menurut saya. Jadi kalau matahari timbul tuh embunnya perlahan-lahan itu apa ya, jatuh gitu ya. Karena tadi malam cuacanya menurut saya sangat panas, beda sama hari sebelumnya ya. Walaupun kita tidak menggunakan pendingin ya, tapi tadi malam tuh sangat panas menurut saya. Tapi juga nggak hujan gitu ya. Biasanya kalau panas-panas begitu kan pasti ada hujan gitu ya. Tapi tadi malam itu tidak ada. Mungkin ada hujan di arah mana gitu ya. Jadi video ini saya ambil di tanggal 14 November tahun 2024, tepatnya di hari Kamis ya. Pukul 6:20. Jadi suara kendaraan yang melintas ini orang-orang yang menuju pergi ke tempat kerjanya. Nah, semakin siang nanti semakin ramai ya. Bahkan ada beberapa unit tadi udah, mungkin bis-bis yang pagi-pagi ya, dari Balikpapan sudah ada yang sampai ini, saya lihat dari tadi sudah ada berapa unit. Apakah itu bis yang menuju ke Bontang gitu ya, melintas Samarinda? Saya kurang ngerti juga jadwal bis yang ada di Samarinda, khususnya yang menuju ke kota Balikpapan. Karena alternatif kendaraan untuk menuju ke kota Balikpapan itu banyak selain dari bis. Karena orang di sini ya, di Samarinda khususnya, bis itu pilihan terakhir. Kenapa saya bilang pilihan terakhir? Dia beroperasi dari terminal ke terminal, sementara orang di Samarinda ini inginnya sampai tujuan gitu ya. Contoh langsung ke bandara gitu kan, atau langsung ke pelabuhan gitu kan. Nah, sementara di sini sampai ke terminal aja. Terus seperti di Balikpapan, terminal Batu Ampar menuju ke bandara itu masih jauh. Nah, mungkin itu salah satu sebab gitu ya, kenapa orang sangat jarang menggunakan bis di sini. Walaupun tarifnya agak murah dibandingkan travel yang sistemnya door to door gitu kan. Kalau travel tadi dijemput depan rumah gitu ya, diantar sampai ke tujuan, contoh kayak seperti bandara atau ke pelabuhan gitu kan. Kita nggak ribet lagi sampai tujuan mencari-cari kendaraan lagi gitu kan. Tapi kalau bagi yang pingin santai, pingin menikmati namanya perjalanan, ya ikut bis.
dari rumah seumpamanya ikut Grab sampai ke terminal. Nah, dari terminal ikut bis sampai ke terminal selanjutnya. Sampai terminal selanjutnya ikut lagi Grab. Kalau kita bawa barang yang banyak itu gak ribet menurut saya. Agak ribet. Jadi ya itu opsi sih menurut saya ya, opsi. Mau pengen santai cuman bawa tas rangsel, ya ikut bis, bisnya melintas. Karena di Samarinda nih banyak bis pekerja tambang pun angkutan karyawannya gunakan bis gitu kan. Tapi ada bedanya gitu kan. Kalau bis tambang sangat mudah sekali dikenalin gitu kan, punya kode-kode khusus mereka. Kalau seperti bis tujuan Banjarmasin, Balikpapan, Bontang, Sangatta gitu kan, sangat terlihat sekali nama armadanya gitu kan. Tapi ada juga sebagian armada bis yang tidak terpakai, itu disewakan ke ini, ke tambang-tambang batu bara gitu ya, atau juga disewakan untuk pariwisata kemana gitu ya. Itu opsional sih menurut saya. Tapi kebanyakan kita orang di sini yang nggak mau ribet ikut travel atau travel cendana atau kanguru ya. Kalau kanguru udah sama tiketnya, cendana pun udah sama tiketnya. Karena mereka berani menjamin apabila terjadi keterlambatan, berani mengganti tiket kita gitu lah. Ini tidak ada mungkin agak siang lagi. Ini banyak yang menepi. Nah, kita tunggulah ya, bentar lagi. Kalau memang ada pergerakan, kita buatkan video. Kalau tidak ada ya kita cukup dokumentasi bahwa hari ini, pagi ini tidak ada pergerakan, tidak ada kegiatan yang melintas di bawah jembatan. Ini media elektronik, media massa sangat ramai sekali pemberitaan akan timnas ya. Tambah lagi ya saya sangat bersyukur sekali supporter Indonesia sangat welcome sekali ke supporter Jepang ya. Bahkan mereka buat hiburan di parkiran GBK ya. Mereka bersatu, sangat luar biasa sekali. Itulah sebenarnya Indonesia yang sesungguhnya, tidak sama seperti yang yang digaungkan oleh Bahrain gitu ya, memprovokasi bahwa Indonesia tidak aman. Jauh lebih aman Indonesia dibandingkan Bahrain gitu ya, jauh lebih aman. Bahkan ada seorang YouTuber dari Prancis ya, saya nggak tahu namanya dia sering kalau pembukaan tuh selalu berbicara busu-busu artinya apa kabar gitu ya. Bahasa Prancis ya gitu. Dia mengikuti timnas tuh dari Bahrain ke Cina gitu kan, Arab Saudi, ini bahkan sekarang di GBK dia juga ada gitu kan. Ya saya apresiasi dia, hampir pasti ya berbahasa Indonesia gitu kan, karena dia tahu populasi Indonesia ini sangat banyak. Kalau kamu bisa berbahasa Indonesia, bisa ngambil hati netizen Indonesia, banyak follower kamu gitu kan. Kenapa ya, maaf ya, kenapa Malaysia, YouTuber Malaysia itu banyak selalu mengeksplor Indonesia. Ya mungkin di sisi lain Indonesia punya story yang cukup bagus menurut saya gitu ya. Walaupun sebagian profesor Malaysia itu mengatakan
Indonesia ini keturunan Malaysia gitu. Tapi itu kan menurut pemikiran dia gitu kan. Kita nggak bisa marah juga gitu kan. Nah, kalau kita mau berargumen harus tahu dasarnya dulu gitu kan. Bahkan ada juga netizen ya dari Minangkabau, bahkan dia tes DNA gitu kan. Tes DNA tidak ada darah Melayu katanya gitu kan. Tidak ada darah Melayu. Itu. Nah, jadi kalau kita mau belajar sejarah, belajarlah yang betul-betul. Jangan kita membuat sejarah sendiri gitu. Jadi itu bahkan ada profesor di Malaysia itu keturunan Jawa. Jadi mengatakan orang Jawa, orang Bugis, orang apa? Orang ya seluruh suku di Indonesia lah ya yang beragama Islam itu katanya Melayu gitu. Jadi apa ya? Mungkin mereka belajar sejarahnya itu bukan pada sumbernya kali menurut saya. Jadi di Indonesia ini kurang lebih 300 lebih suku ya, 300 lebih suku dan juga 300 lebih bahasa gitu ya, dipersatukan dalam bahasa Indonesia, dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Gitu. Jadi orang Malaysia mengatakan orang Bugis, orang Jawa, orang Minangkabau itu bangsanya bangsa Melayu gitu. Jangan-jangan orang Malaysia itu justru keturunan dari Minangkabau gitu kan. Karena kalau kita kembali ke sejarah ya, banyak perantau-perantau dari Jawa, dari Bugis, dari Sumatera, khususnya di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu kan sukunya suku Melayu gitu kan. Itu bahkan sebagian di Kalimantan Barat juga ada. Itu. Mungkin itu yang merantau ke, kalau saya juga pernah membaca perantau-perantau Bugis ya yang ada berada di Singapura, bahkan di Singapura sendiri itu ada kampung Bugis gitu ya. Nah itu karena Indonesia ini orangnya perantau gitu ya. Bahkan di Afrika, Amerika Latin gitu ya. Orang-orangnya perantau. Bukan berarti di Indonesia tidak bisa makan gitu ya, bisa makan. Tapi jiwa nasionalisme Indonesia tetap kuat gitu ya. Contoh sendiri, ada YouTuber dari orang Indonesia yang ngikutin suaminya di Cina, di daerah Wuhan. Dia pasti berbahasa Cina, tapi dia tidak meninggalkan bahasa dia gitu. Dia ketemu orang Indonesia tetap berbahasa Indonesia gitu kan. Ini pengalaman juga buat saya ya. Saya berapa kali pergi ke Malaysia, khususnya di Putrajaya ya. Jadi di sana itu kalau kita mau booking hotel itu, walaupun orangnya Melayu, kita harus berbahasa Inggris gitu. Jadi saya pakai bahasanya sama dia gitu kan. Saya pakai bahasa dia, saya berbahasa Melayu. Tapi dijawab sama bahasa Inggris. Jadi saya bilang, ini Malaysia? Iya. Dia bilang, kenapa kau bercakap England gitu kan? Jadi itulah bilangnya kami di sini gitu kan. Kalau kamu bangga dengan bangsa kamu, gunakanlah bahasa kamu gitu kan. Jangan pada saat bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa ASEAN dia komplain. Seharusnya bahasa Melayu yang digunakan gitu kan. Dia sendiri tidak menggunakan, bagaimana gitu kan. Ya wajar Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu ASEAN gitu kan. Karena populasi Indonesia sudah hampir 300 juta orang gitu kan. Sementara Malaysia berapa? 35 kurang lebih ya, segitu. Jadi sama juga di Malaysia Timur ya. Di Malaysia Timur itu kan banyak sekali orang-orang Indonesia yang bekerja di sana gitu kan.
Bahkan ya saya perhatikan dari desain rumahnya sendiri itu hampir menyerupai kayak di Sulawesi gitu kan. Tapi mereka tetap kalau ketemu sama kita, kalau kita ajak bahasa daerahnya mereka itu, mereka berbahasa itu gitu loh. Tetap kita ajak bahasa Indonesia ya tetap berbahasa Indonesia gitu. Beda sama yang mengaku Bumi Putra di Malaysia. Jadi apa ya, sangat jomblang menurut saya. Saya sangat mengikuti juga ya yang begitu-begitu, ya hanya menjadikan asumsi pribadi saya aja, karena saya hobi traveling. Sementara di Thailand Selatan itu juga menggunakan bahasa Melayu gitu kan, sama seperti di Brunei gitu kan, di Kuching itu mereka berbahasa Melayu. Tapi kalau dia bertemu dengan orang Indonesia pun berbahasa Indonesia gitu, walaupun ya tercampur-campur bahasa mereka gitu kan. Karena kenapa sangat mereka menggunakan Indonesia di radio, di televisi, di gadget mereka itu bahasa Indonesia, lagu-lagunya lagu Indonesia gitu kan. Jadi sangat apa ya, sangat mudah mereka pelajarin gitu. Memang Indonesia sangat mudah dipelajarin gitu menurut saya. Jadi apa ya, kalau kita bangga dengan bangsa kita, kalau kita bangga dengan bahasa kita, kita pergunakan bahasa kita gitu kan. Contoh orang-orang luar ya, pergi ke Indonesia, bukan orang lokalan Indonesia yang berbahasa mereka gitu kan. Orang-orang yang dari luar ngikutin bahasa kita gitu kan. Jangan kita ngikutin bahasa dia, kecuali dia nggak ngerti apa-apa, kita gunakanlah bahasa internasional. Itu benar. Sama sih seperti di apa ya, peragaan keselamatan di pesawat sebenarnya. Itu sangat benar sekali. Kita menggunakan bahasa Indonesia dulu, baru menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Beda saya ngikutin di angkutan umum ya, seperti di MRT LRT-nya Malaysia, itu bahasa Inggris semuanya. Dibilang ini kalau kita lihat dari tempatnya, artinya kita satu ras gitu ya, Mongolite, tapi kok pakai bahasa orang gitu ya. Indonesia ini juga lama dijajah oleh Belanda, tidak ada kami sehari-hari menggunakan bahasa Belanda. Walaupun hukum-hukum undang-undang di Indonesia itu masih banyak mengadopsi undang-undangnya Belanda gitu ya, tapi kita tidak ada berbahasa Belanda, tetap kami menggunakan bahasa Indonesia. Dan mereka memang dijajah oleh Inggris gitu kan. Bahkan alfabetnya mereka pun berbahasa Inggris gitu kan. Bahkan dia mengakuin penisi tadi berasal dari Melayu gitu kan, tapi tidak detail. Kalau penisi itu berasal dari Sulawesi Selatan loh. Dari nenek moyang mereka katanya, tapi tidak mendetail. Aduh, kadang-kadang menggelitik juga nih orang. Mungkin dia belajarnya dari sumber yang salah ya. Lain kali kalau kita mau belajar itu dari sumber yang benar. Kalau tidak, dari banyak sumber kita belajar. Dari banyak sumber, jadi semakin banyak pengetahuan, baru kita bisa simpulkan. Kalau kita belajar hanya di satu sumber, tiba-tiba kita membuat kesimpulan, ya begitu, pasti salah gitu kan. Jadi ini bat yang berkosongan itu sudah terlihat dari kejauhan. Aduh, mudah-mudahan itu sudah mulai nampak itu. Kita tinggal menunggu kapal kabinnya. Kemungkinan di jam 8 atau jam 8 atau 7.30 baru ada aktivitas bisa berangkat. Mungkin video saya untuk pagi hari ini cukup sampai di sini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.